Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Tri Misbah Tabik. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Jepara, kelas 1 TFB dengan NIM 2512401637. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait penyelesaian ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Logika Matematika dengan dosen Bapak Gentur Wahyu Nyipto Wibowo Skom Mkom. Eh, Pengerjaan soal ini dikerjakan menggunakan Python sesuai dengan instruksinya. Kemudian setiap potongan pseudocode di bawah ini diminta untuk membuat tabel kebenaran yang memetakan input ke output dan menentukan nilai akhir variabel yang diminta pada setiap soalnya. Pada soal nomor satu ini berkaitan dengan logika seleksi dasar nested if, di mana tugasnya yaitu membuat tabel kebenaran untuk semua kombinasi A dan B yang masing-masing nilainya yaitu ini true dan false, serta menentukan hasil akhir dari X. Nah, untuk membuat semua kombinasi maka uh, menggunakan nested loop ini ya, loop for ini untuk menghasilkan semua kombinasi dari A dan B. Pada awal perulangan akan selalu diinisialisasikan X sama dengan 10. Kemudian dari hasil kombinasi tersebut melalui seleksi pertama ini ya, seleksi pertama yaitu if else, kemudian menghasilkan nilai X yang terbaru ya. Setelah itu melalui tahapan seleksi yang kedua, di mana jika kondisinya true maka uh, X akan dimodifikasi kembali, yaitu X dikalikan dengan 2. Setelah melewati proses seleksi 1 dan 2, dilakukan pencetakan kombinasi A dan B serta hasil akhirnya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi ada tabel kebenaran, ada kombinasinya, dan ada hasil akhirnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang logika perulangan dan modulo atau sisa bagi ini ya. Tugasnya yaitu melakukan tracing langkah demi langkah untuk input N1 sampai dengan 4 dan menentukan nilai akhir dari result. Yang mana result itu telah didefinisikan sebelumnya atau defaultnya yaitu false. Untuk menghasilkan setiap N1 sampai N4 menggunakan for N in range 1 sampai 5, yang mana nanti perulangannya itu 1 sampai dimulai dari 1 dan berakhir di 4. Pada setiap perulangan akan dilakukan pengecekan nilai N, sisa N dibagi 2. Jika sama dengan 0 maka result akan dibalik ya, yang semula false jadi true atau yang semula true jadi false. Kalau nilai N-nya itu dibagi 2 tidak sama dengan 0 atau menghasilkan nilai false, maka dia akan resultnya mengikuti nilai result terakhir ya, dan dia akan melalui perulangan sebanyak 4 kali gitu. So, Oke, hasilnya nanti seperti ini ya. Ini defaultnya false, kemudian nanti dia berubah menjadi true, kemudian false. Selanjutnya di soal nomor 3 yaitu tentang operator logika XOR dan swap. Soalnya membuat tabel kebenaran untuk input awal P dan Q serta menentukan nilai akhir P dan Q. Untuk membuat setiap kombinasi pasangan P dan Q maka menggunakan nested loop for ini. Selanjutnya yaitu membuat variabel baru, yang mana variabel ini digunakan sebagai nilai akhir P dan Q. Nah, pada setiap perulangan akan dilakukan pengecekan atau apa ya, operasi XOR yang dimasukkan dalam variabel R. Nah, jika menghasilkan nilai true maka
kedua variabel P dan Q akan melalui perubahan nilai, sedangkan jika tidak, hanya variabel Q saja yang mengalami perubahan nilai. Selanjutnya yaitu melakukan pencetakan, yaitu P awal, Q awal, P akhir, Q akhir. Ini ada P awal, Q awal, P out ini P akhir, Q out ini Q akhirnya. Selanjutnya di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini tentang short circuit logic. Tugasnya yaitu menentukan output dari pasangan XY yang nilainya ini ya, sesuai dengan soalnya. Kemudian diminta untuk menjelaskan logika evaluasinya. Oke. Nah, untuk melakukan pengecekan ini, maka pasangan kombinasi XY ini dimasukkan ke dalam list, yang listnya nantinya akan dijalankan satu persatu sesuai dengan indentasinya, yaitu indentasi 0, 1, 2, 3, yang mana X itu indentasi ke 0 dan Y itu indentasi ke 1. Nah, setiap kondisi ini akan dilakukan evaluasi nilainya. Jika X lebih dari 0, maka akan dilanjutkan melakukan pengecekannya. Jika berarti true, maka statusnya diubah alpha. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan dilakukan pengecekan di kondisi elif selanjutnya sampai dengan else, yang mana masing-masing menghasilkan statusnya, yaitu ada alpha, beta, dan gamma. Dan hasilnya akan dilakukan pencetakan di akhir loop. Ya, ada 2,5 itu X2 Y5 itu alpha, dan selanjutnya beta, gamma, beta lagi. Kemudian di soal nomor 5, yaitu berkaitan dengan logika state machine sederhana. Nah, di sini tugasnya yaitu menentukan state akhir jika input sinyalnya sesuai yang diminta, yaitu true false true, true true false, false false true. Nah, untuk melakukan pengecekan ini digunakan looping for, dan setiap sinyal dimasukkan ke dalam list seperti ini. Nilai state 0 itu didefinisikan sebelumnya nilai state itu didefinisikan pada awal perulangan sebagai state sama dengan 0. Kemudian dilakukan pengecekan dari masing-masing bitnya ini, yaitu bitnya di setiap sinyal ya, true, false, true, nanti akan menghasilkan modifikasi state-nya. Yang terakhir dilakukan pencetakan antara sinyal dan state akhirnya. Python soal oke. Outputnya kira-kira demikian, menggunakan tabel agar mudah dibaca. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya paparkan untuk membahas penyelesaian ujian akhir semester 1 pada mata kuliah logika matematika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.